Without you, it's not possible. And I speak for all the team. Without you, it's not possible. Okay? Hai Ole, can you say hi? Media Malaysia dibuat terpukau dengan koreo gila supporter timnas Indonesia di GBK. Mulai merasa tertekan usai rentetan hasil kurang memuaskan. Sintayong singgung soal posisi pelatih. Disambut dengan hangat, Rafael Struijk tak gentar dengan kedatangan oleh Romeni. Di Libas Jepang, Kevin Dix pastikan timnas Indonesia tampil habis-habisan lawan Arab Saudi. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Meski skuad Garuda mengalami kekalahan menyakitkan atas Jepang, namun setidaknya skuad Garuda bisa menang dalam hal koreografi supporter. Ya, koreografi yang ditampilkan supporter timnas Indonesia kala menghadapi Jepang berhasil mencuri perhatian pencinta sepak bola. Bahkan media Malaysia pun ikut menyoroti apa yang dilakukan supporter skuad Garuda tersebut. Sebelum laga dimulai, dua kelompok supporter timnas Indonesia, La Grande Indonesia dan Ultras Garuda membentangkan koreo di tribun SUGBK saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Dari tribun utara, La Grande Indonesia menampilkan koreo Gundala versus Godzilla yang bertarung dengan latar di depan SUGBK. Sebagai informasi, Gundala merupakan karakter pahlawan komik dari Indonesia, sedangkan Godzilla adalah monster raksasa dari Jepang. La Grande Indonesia menghiasi koreo mereka dengan panggalan lirik lagu "Untungnya Aku Tak Akan Menyerah". Sementara di tribun selatan, Ultras Garuda menampilkan koreo memori kemenangan 7-0 timnas Indonesia atas Jepang pada ajang Piala Merdeka 1968. Dua koreografi ini menjadi perhatian bagi puluhan ribu supporter yang memenuhi SUGBK hingga menyalakan ponsel mereka untuk mengabadikan momen ini. Bukan hanya itu saja, Korea tersebut juga mencuri perhatian sejumlah media asing, termasuk media Malaysia Stadium Astro. Media Malaysia tersebut mengaku takjub dengan kreativitas yang ditampilkan dua kelompok supporter Garuda tersebut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mulai merasa tertekan usai kalah dari timnas Jepang malam kemarin. Ya, timnas Indonesia tak berdaya usai kalah dari Jepang dengan skor 0-4. Sebelumnya, skuad Garuda dikalahkan Cina sehingga posisinya kini tak beranjak dari urutan ke-6 alias juru kunci dengan 3 poin. Kekalahan ini membuat peluang tim Merah Putih untuk lolos ke Piala Dunia dengan menempati urutan 2 besar semakin berat. Begitu juga dengan peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran keempat dengan menempati urutan ketiga atau keempat terasa mulai sulit. Sintayong mengatakan, kekalahan dari Jepang membuat kans untuk lolos ke Piala Dunia melalui putaran keempat memang menjadi berat. Pelatih asal Korea Selatan ini juga menegaskan bahwa dirinya tidak menjamin bisa memenuhi target yang dipasang PSSI. Memang dari awal kita menargetkan peringkat 3 atau 4 dan secara realistis memang sangat sulit untuk lolos ke Piala Dunia. Saya tidak bisa menjamin itu, tetapi saya tetap ingin mencoba, ujar Sintayong. Kekalahan ini membuatnya mendapatkan gelombang kritik, terutama soal beberapa keputusan yang dipertanyakan seperti tidak menurunkan Eleanor Reinders. Sintayong pun dianggap tidak mampu memaksimalkan segala kemudahan yang diberikan PSSI agar timnas Indonesia semakin kuat. Sintayong pun mengaku sudah mulai merasa tertekan dengan rentetan hasil buruk yang didapat Garuda. Meski demikian, dia berjanji untuk tetap bekerja di sisa 5 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Memang ada tekanan karena posisi pelatih kepala selalu seperti itu. Namun, saya akan berusaha melawan perasaan itu dengan baik dan akan bersatu dengan pemain supaya bisa membawa timnas Indonesia finish di peringkat 3 atau 4, jelas Sintayong. Nama Ole Romeni akhir-akhir ini menjadi sorotan publik tanah air. Hal ini lantaran dia akan segera bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Tidak hanya publik tanah air saja yang menyambut Ole Romeni, namun penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk juga menyambut baik kedatangan bintang Liga Belanda tersebut.
Straik menyatakan kehadiran pemain seperti Romeni akan meningkatkan kualitas timnas Indonesia, terutama dalam memperkuat lini serang. Walau kedatangan Romeni menambah persaingan di lini depan, Rafael Struijk memberi isyarat kalau hal itu bukan masalah baginya. Pemain Brisbane Roar tersebut justru siap bersaing secara sehat demi memperebutkan posisi utama di lini serang timnas Indonesia. Saya pikir itu bagus, kami bisa meningkatkan kualitas tim, jadi dia bisa membantu timnas Indonesia, ujar Rafael Struijk. Sebelumnya, Ole Romeni sudah kedapatan hadir di Jakarta dan menyaksikan laga antara timnas Indonesia versus Jepang. Beberapa jam sebelumnya, Romeni juga terlihat tengah melakukan tes medis di salah satu fasilitas kesehatan yang berada di kawasan Jakarta. Dan benar saja, striker FC Utrecht tersebut resmi akan menjadi pemain terbaru yang akan dinaturalisasi oleh PSSI untuk membela tim nasional Indonesia. Kepastian ini langsung diumumkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui akun media sosial pribadinya. Berbeda dengan gaya biasanya yang berjabat tangan, Erick Thohir membagikan foto dengan Ole Romeni dengan pose menunjuk ke depan kamera. Erick Thohir juga berterima kasih kepada Ole Romeni yang bersedia membantu Indonesia untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia. Sekali-kali beda gaya, dengan menyaksikan 5 pertandingan termasuk melawan Arab Saudi beberapa hari lagi, kita perlu keyakinan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama. Harapan itu masih ada untuk kita yang mau berjuang sepenuh hati. Terima kasih Ole yang tetap percaya dengan cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia, tulis Erick Thohir di Instagram. Ole Romeni bisa dibilang pemain yang ditunggu-tunggu timnas Indonesia selama ini karena berposisi striker. Nama-nama sebelumnya kebanyakan pemain berposisi bertahan. Pemain 24 tahun ini sudah tampil sebanyak 10 pertandingan bersama FC Utrecht di Eredivisie 2024-2025. Ia juga sudah berkontribusi dengan mengemas 2 gol. Bek timnas Indonesia Kevin Dix memastikan skuad Garuda akan melakukan evaluasi usai kalah dari Jepang untuk tampil lebih baik saat melawan Arab Saudi. Ya, pada laga melawan Jepang, pasukan Garuda harus rela kehilangan poin di kandang sendiri. Bermain di bawah guyuran hujan di stadion berkapasitas sekitar 78.000 itu, timnas Indonesia harus rela dihajar Jepang dengan skor 4 gol tanpa balas. Dalam laga tersebut, Kevin Dix mendapatkan kepercayaan dari pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk tampil sebagai starter. Selain tampil apik dalam bertahan, bek berusia 28 tahun itu juga beberapa kali berhasil membuka peluang untuk timnas Indonesia pada debutnya tersebut. Bahkan Kevin Dix nyaris mencetak assist kelas dunia jika umpan silangnya kepada Rafael Struijk dari sisi kanan bisa dikonversikan menjadi gol. Sialnya, Rafael Struijk gagal menyambut umpan berkelas itu di depan gawang Jepang sehingga peluang tersebut terbuang sia-sia. Meski tampil apik, debut Kevin Dix harus dibayar mahal karena bek FC Copenhagen itu terpaksa ditarik keluar lapangan jelang babak pertama berakhir. Kevin Dix ditarik keluar pada menit ke-41 karena cedera usai mengalami benturan dengan salah satu pemain Jepang, Kaoru Mitoma. Selepas pertandingan, Kevin Dix menyambangi sejumlah supporter yang ada di stadion dan menyampaikan pesan bersama JIJs. Menurut Kevin Dix, dukungan dari puluhan ribu supporter timnas Indonesia membuat dirinya merasa terkesan pada debutnya itu. Di sisi lain, Kevin Dix memastikan bahwa timnas Indonesia akan melakukan evaluasi setelah kekalahan dari Jepang ini. Bek FC Copenhagen itu bertekad untuk membawa skuad Garuda bermain lebih baik lagi di laga berikutnya. Supporter adalah poin plus dalam pertandingan malam ini, mereka sangat luar biasa. Saya rasa kami akan mengevaluasi dan lihat apakah yang bisa kami lakukan supaya tampil lebih baik lagi di laga selanjutnya. Namun menurut saya dalam beberapa aspek kami cukup beruntung, ujar Kevin Dix.